Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 10 Psikologi Kognitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania. Dia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Albert Ellis kemudian menggambarkan ayahnya sebagai orang yang tidak memiliki kasih sayang, dan ibunya sebagai orang yang jauh secara emosional. Albert Ellis adalah seorang psikolog berpengaruh yang mengembangkan terapi perilaku emosi rasional. Ia memainkan peran penting dalam revolusi kognitif yang terjadi di bidang psikoterapi, yang mempengaruhi kebangkitan pendekatan kognitif perilaku sebagai pengobatan. Menurut sebuah survei terhadap psikolog profesional, Ellis menduduki peringkat kedua psikoterapi paling berpengaruh, di belakang Carl Rogers dan tepat di depan Sigmund Freud. Setelah lulus SMA, Ellis memperoleh gelar BA di bidang bisnis dari City College of Downtown, New York pada tahun 1934. Ia menghabiskan beberapa waktu mengejar karir bisnis dan kemudian mencoba berkarir sebagai penulis fiksi. Setelah berjuang dengan keduanya, ia memutuskan untuk beralih studi psikolog dan memulai gelar PhD dalam psikolog klinis di Universitas Columbia pada tahun 1942. Ia memperoleh gelar MA dalam bidang psikologi klinis pada tahun 1943 dan gelar PhD pada tahun 1947. Setelah menyelesaikan gelarnya, Albert Ellis berlatih psikoanalisis dan pada awalnya mempraktikannya, tetapi dia segera menjadi tidak puas dengan apa yang dia lihat sebagai kelemahan metode psikoanalisis, sebagai kefasifan dan ketidakefektifannya. Hal ini terjadi dikarenakan oleh karya orang-orang seperti Alfred Adler, Karen Harney, dan Harry Stack Sullivan. Ellis mulai mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap psikoterapi. Ellis juga menulis lebih dari 80 buku, banyak di antaranya menjadi buku terlaris, tentang pengaruhnya di bidang psikoterapi. Psychology Today menyatakan bahwa tidak ada individu, bahkan Freud sendiri, yang memiliki pengaruh besar pada psikoterapi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aisyah Destur dengan NIM 06035230005. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus lahir pada 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California, kepada orang tua Sydney dan Rebecca Fisherman. Ketika Elizabeth berusia 14 tahun, ibunya meninggal dalam kecelakaan tenggelam. Dia lulus dari University of California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana dalam bidang matematika dan psikologi. Dia melanjutkan sekolah pasca sarjana di University Stanford dan meraih gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970 baik dalam psikologi dan matematika. Karir. Karya-karya Loftus telah membuatnya menjadi sosok yang mendapat sorotan dan bahkan kemarahan. Melalui studinya tentang ingatan, dia telah mengungkapkan bahwa tidak hanya ingatan manusia sering mengejutkan, tidak dapat diandalkan, itu rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap sugesti. Loftus tidak hanya menulis banyak buku dan artikel, ia juga muncul di berbagai program televisi, termasuk 60 Minutes dan Oprah. Dia telah bersaksi di banyak persidangan, termasuk yang dituduh sebagai pembunuh anak-anak, George Franklin, dan pembunuh berantai Ted Bundy. Pengalaman Loftus dengan ingatan. Loftus memiliki pengalaman dekat dengan kelemahan dan kesalahan pikiran dari ingatan-ingatan manusia. Pada pertemuan keluarga untuk ulang tahunnya yang ke-44 tahun, paman Loftus mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang menemukan mayat ibunya mengambang di kolam setelah tenggelam. Sebelum itu, dia hanya ingat sedikit tentang insiden itu, tetapi
Setelah komentar pamannya, detail tiba-tiba mulai kembali. Beberapa hari kemudian, dia menemukan bahwa pamannya salah dan bahwa sebenarnya bibinya lah yang telah menemukan ibunya setelah tenggelam. Yang diperlukan untuk memicu kenangan palsu adalah komentar sederhana dari seorang anggota keluarga yang menggambarkan betapa mudahnya memori manusia dapat dipengaruhi oleh saran. Eksperimen Elizabeth Loftus. Eksperimen mobil. Dalam salah satu eksperimen yang paling terkenal, Loftus merekrut serangkaian sukarelawan dan menunjukkan rekaman di mana kendaraan dapat terlihat saling bertabrakan. Setelah tahap investigasi, psikolog menemukan sesuatu yang sangat ingin tahu. Ketika para sukarelawan diminta untuk mengingat isi rekaman, beberapa frasa yang spesifik digunakan untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus membangkitkan apa yang telah mereka lihat. Dalam kasus berapa orang, frasa yang mereka gunakan mengandung kata dihubungi. Sementara di lain kata ini diubah menjadi hit atau bertabrakan atau dihancurkan. Sisa kalimatnya selalu sama untuk semua orang dan hanya mengubah kata dengan makna aksi tertabrakan digambarkan. Apa yang diminta oleh para sukarelawan itu adalah memberikan pendapat mereka tentang kecepatan kendaraan yang mereka tuju. Meskipun semua relawan telah melihat hal yang sama, Elizabeth Loftus memperhatikan hal itu. Cara mereka diminta untuk mengingat apa yang muncul di video mengubah ingatan mereka. Orang-orang yang telah diberi instruksi yang berisi kata-kata dihubungi dan dipukul mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan ini berjalan dengan kecepatan yang lebih rendah. Padahal secara signifikan lebih tinggi jika orang-orang dengan siapa mereka diminta dan ditanya. Istilah bertabrakan dan dihancurkan telah digunakan. Artinya, ingatan orang bervariasi sesuai dengan tingkat intensitas kejutan yang diharapkan oleh kata-kata yang disarankan oleh kata-kata yang digunakan oleh anggota tim peneliti. Satu kata saja bisa membuat para relawan menyuarakan pemandangan yang sedikit berbeda tentang apa yang mereka lihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alia Ramadina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadina dengan NIM 0603523011. Saya akan menjelaskan tentang satu tokoh, yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky atau yang bernama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia. Vygotsky memulai pendidikan tingginya di kedokteran, tapi hasrat dan ketertarikan dalam sastra dan ilmu sosial masih sangat tinggi. Pada akhirnya ia pindah ke ilmu sosial, khususnya di hukum di Universitas Moskow. Di ilmu sosial ia belajar lebih dalam mengenai linguistik, budaya Yahudi, psikologi, filsafat, dan sastra. Lev Vygotsky dikenal karena karyanya tentang perkembangan psikologis pada anak-anak. Beliau mencetuskan beragam teori dari berbagai pandangan dan perspektif. Salah satu teori paling terkenal yang Vygotsky kembangkan yaitu teori budaya sejarah, atau juga dikenal sebagai teori sosial-kultural atau pembangunan sosial. Vygotsky percaya bahwa lingkungan pertemanan, budaya, dan interaksi sosial punya peran utama dan sangat penting dalam bagaimana anak berpikir dan belajar. Vygotsky juga berpandangan bahwa cara pembelajaran mungkin berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Perkembangan anak didukung oleh faktor sosial dan budaya. Faktor sosial seperti orang tua. Di sini orang tua berperan penting dalam perkembangan karena anak akan selalu mencontoh perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka akan menangkap sikap atau sifat apa saja yang akan mereka tirukan ke depannya. Orang tua berperan penting agar tidak melakukan hal yang bisa berdampak buruk terhadap anak mereka. Orang tua harus menjadi cerminan diri yang baik untuk anaknya, bahkan pepatah mengatakan, anak diam saat melihat kita melakukan sesuatu, tetapi ia akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Konsep teori menurut Lev Vygotsky. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal
yaitu perkembangan yang membutuhkan arahan atau bantuan oleh orang yang lebih dewasa. Maksudnya anak-anak kurang mampu dalam melakukan suatu hal atau tugas yang membutuhkan bantuan atau arahan dari orang yang lebih dewasa untuk mencapai kemampuannya. Yang kedua, konsep scaffolding. Scaffolding adalah perubahan pada anak yang dipengaruhi oleh orang lain, seperti anak yang kurang mampu, kemudian ia membutuhkan bantuan orang lain yang lebih menguasai kemampuan tersebut untuk menambah kemampuan anak. Seperti contohnya ketika seorang anak kurang mampu dalam persoalan matematika, maka anak tersebut membutuhkan tutor agar anak tersebut dapat menguasai materi yang belum anak pahami. Dalam hal tersebut, Lev Vygotsky mengatakan bahwa anak-anak banyak memiliki pengetahuan tapi tidak cakap dalam komunikasi atau percakapan dengan orang lain. Maka dari itu, bahasa atau cara berbicara juga harus diterapkan. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa dan pemikiran untuk melakukan suatu hal. Bahasa digunakan oleh anak sebagai alat komunikasi yang bisa ia gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan pemikiran ia lakukan untuk mensinkronkan antara bahasa yang anak ucapkan dan apa yang ingin anak ucapkan. Oleh karena itu, bahasa dan pemikiran berperan penting. Contohnya ketika anak ingin mengucapkan sesuatu bersama lawan bicara, maka anak akan berpikir apa yang ingin anak ucapkan, yang kemudian anak realisasikan melalui bahasa. Menurut Vygotsky, anak tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi anak juga menggunakan bahasa sebagai hal yang bisa digunakan anak untuk mengetahui sikap anak tersebut. Karya-karya Vygotsky. Yang pertama ada Mind Society, The Development of Higher Psychological Processes pada tahun 1980. Yang kedua The Psychology of Art pada tahun 1971. Dan yang terakhir, The Vygotsky Reader pada tahun 1994. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Putri dengan NIM 0603523008. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang tokoh Jan Piaget. Jan Piaget lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan mulai menunjukkan minat pada ilmu alam sejak usia dini. Pada usia 11 tahun, Piaget sudah memulai karirnya sebagai peneliti dengan menulis makalah pendek tentang burung pipit albino. Piaget terus mempelajari ilmu-ilmu alam dan menerima gelar dokter di bidang zoologi dari Universitas Neuchâtel pada tahun 1918. Selama masa ini, ia menerbitkan 2 esai yang memberikan landasan bagi pemikiran dan teorinya di masa depan. Meskipun awalnya karirnya terdiri dari pekerjaan di bidang ilmu alam, pada tahun 1920-an mulai beralih ke pekerjaan sebagai psikolog. Piaget menikah dengan Valentine Santenay pada tahun 1923 dan pasangan tersebut kemudian dikaruniai 3 anak. Pengamatan Piaget terhadap anak-anaknya sendiri menjadi dasar bagi banyak teorinya di kemudian hari. Pada tahun 1925, Piaget kembali ke Universitas Neuchâtel sebagai profesor psikologi, sosiologi, dan filsafat. Dari tahun 1929 hingga 1967, ia menjabat sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional di Jenewa. Dia juga mengajar di Universitas Jenewa. Piaget mendirikan Pusat Internasional Epistemologi Genetika pada tahun 1955. Ia meninggal pada tahun 1980 dan dimakamkan di Jenewa. Piaget mempunyai beberapa ide atau teori tentang perkembangan kognitif sepanjang karirnya. Perkembangan intelektual. Piaget mengembangkan minat pada psikoanalisis dan menghabiskan 1 tahun bekerja di lembaga anak laki-laki yang didirikan oleh Alfred Binet. Binet dikenal sebagai pengembang tes kecerdasan pertama di dunia, dan Piaget mengambil bagian dalam penilaian ini. Akar pengetahuan. Piaget mengidentifikasikan dirinya sebagai ahli epistemologi genetik dalam makalahnya Epistemologia
epistemologi genetik, Paget menjelaskan apa yang diusulkan oleh epistemologi genetik adalah menemukan akar dari berbagai jenis pengetahuan, sejak bentuk dasarnya mengetahui tingkat berikutnya, termasuk juga pengetahuan ilmiah. Karya awalnya dengan tes kecerdasan minat membuat Paget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir secara berbeda dibandingkan orang dewasa. Meskipun gagasan ini diterima secara luas saat ini, gagasan ini dianggap revolusioner pada saat itu. Pengamatan inilah yang mengilhami minatnya untuk memahami bagaimana pengetahuan tumbuh sepanjang masa anak-anak. Skema Paget menyarankan agar anak-anak mengurutkan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengalaman dan interaksi ke dalam kelompok-kelompok yang dikenal sebagai skema. Ketika informasi baru diperoleh, informasi tersebut dapat diasimilasikan ke dalam skema yang sudah ada atau diakomodasi melalui revisi skema yang sudah ada atau membuat kategori informasi yang sama sekali baru. Saat ini, Jan Paget terkenal karena penelitiannya tentang perkembangan kognitif anak. Paget mempelajari perkembangan intelektual ketiga anaknya sendiri dan menciptakan teori yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui anak dalam perkembangan kecerdasan dan proses berpikir formal. 4 tahapan teori Paget adalah sebagai berikut. Tahapan sensiomotor. Tahap pertama, perkembangan berlangsung sejak lahir hingga kira-kira usia 2 tahun. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak mengenal dunia terutama melalui indera dan gerakan mereka. Tahapan praoperasional. Tahapan perkembangan kedua berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun dan ditandai dengan perkembangan bahasa dan muncullah permainan simbolik. Tahapan operasional konkret. Tahap ketiga, perkembangan kognitif berlangsung dari usia 7 hingga sekitar usia 11 tahun. Pada titik ini pemikiran logis muncul, namun anak-anak masih kesulitan dengan pemikiran abstrak dan teoritis. Tahapan operasional formal. Pada tahap keempat dan terakhir dari perkembangan kognitif yang berlangsung dari usia 12 tahun hingga dewasa, anak-anak menjadi lebih mahir dalam berpikir abstrak dan penalaran deduktif. Pengaruh dalam psikolog. Teori Paget terus dipelajari dalam bidang psikologi, sosiologi, pendidikan, dan genetika. Karyanya berkontribusi pada pemahaman kita tentang perkembangan kognitif anak-anak. Paget turut menunjukkan bahwa masa anak-anak merupakan periode yang unik, penting dalam perkembangan manusia. Pengaruh terhadap pendidikan. Karya Paget terus memengaruhi pendidikan. Ia menganjurkan prinsip berikut yang masih sering digunakan di ruang kelas. Yang pertama, pembelajar penemuan. Yang ini menekankan gagasan bahwa anak-anak harus diberi kebebasan untuk mengeksplorasikan dan menemukan informasi baru sendiri. Lingkungan belajar juga harus menyediakan kursus seperti musik, tari, dan seni. Pemecahan masalah. Paget percaya bahwa anak-anak harus diajar dengan memecahkan masalah. Selain itu, guru harus memperhatikan bagaimana seorang anak sampai pada jawaban yang benar. Pengajaran berbasis tahap. Karena setiap anak berada pada tahap perkembangan kognitif yang berbeda, Paget percaya bahwa penting bahwa lingkungan belajar mencerminkan tahap mana seseorang anak berada. Teori perkembangan kognitif Paget mengubah cara kita memandang perkembangan anak, yaitu bahwa anak-anak memiliki proses berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Kontribusinya sangat memengaruhi teori perkembangan masa depan dalam bidang psikologi dan juga berdampak pada bidang lain seperti pendidikan, sosiologi, dan genetika. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh Garina Kalila. Halo semuanya, saya Garinina Kalila Amani dengan NIM 0603523034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tentang Aaron T. Beck. Aaron Beck adalah Bapak Kognitif Behavioral Therapy atau CBT. Ia seorang psikiater kontemporer yang memainkan peran penting dalam pengembangan terapi perilaku kognitif. Aaron T. Beck adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Lahir pada tanggal 18 Juli 1921 di Rhode Island.
Ia lulus dari Brown University pada tahun 1942 dan menjadi mahasiswa teladan, meraih magna cum laude dan mendapatkan William Gaston Prize for Excellence in Oratory dan Francis Wayland Scholarship. Ia melanjutkan studinya di Yale Medical School, di mana ia memperoleh gelar kedokterannya pada tahun 1946. Pada tanggal 1 November 2021, di usia 100 tahun, Dr. Beck meninggal dunia. Sejarah terapi kognitif. Terapi kognitif awalnya dikembangkan pada awal 1960. Teori tersebut memostulasikan bahwa selama perkembangan kognitifnya, klien belajar kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk memproses dan menginterpretasi informasi. Terapi kognitif berusaha bahwa distorsi kognitif klien dan membantunya mempelajari berbagai macam cara yang berbeda dan lebih realistis untuk memproses dan menguji realitas informasi secara historis. Terapi kognitif dapat dirunut kembali kepada karya filsuf Epictetus pada abad pertama Masehi berpendapat bahwa orang-orang tidak terganggu oleh hal jasmania, namun terganggu oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Kemudian diikuti oleh pendapat-pendapat tokoh terkemuka dan mulai terbentuklah terapi kognitif oleh Aaron Beck. Teori. Menurut Beck, jika keyakinan tidak berubah, maka tidak ada peningkatan. Jika keyakinan berubah, maka gejala pun berubah. Keyakinan berfungsi sebagai unit operasional kecil. Hal ini berarti pikiran dan keyakinan atau skema seseorang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang berikutnya. Beck yakin bahwa perilaku disfungsi disebabkan karena disfungsi berpikir dan bahwa berpikir membentuk keyakinan kita. Keyakinan kemudian mengarah tindakan kita. Beck diyakinkan bahwa akan ada hasil positif jika klien dapat diajak berpikir secara konstruktif dan meninggalkan pikiran negatifnya. Mengatasi depresi. Beck memberikan penekanan pada pemahaman dan perubahan keyakinan utama sebagai suatu pendekatan dalam mengatasi depresi. Dengan merestrukturisasi pikiran destruktif, ia percaya bahwa perubahan positif dapat terjadi pada klien. Ia menekankan peran penting seorang terapis dalam penanganan. Terapis terlibat membantu klien dalam penentuan tujuan realistis dan pengambilan tanggung jawab atas tindakan dan pikirannya. Dengan mengubah pikiran dan persepsi, suatu perubahan dapat terjadi pada respon perilaku dan emosi klien. Terapis membantu mengajarkan pada klien konsep tentang pikiran yang keliru, faulty thinking. Gagasan dan cara baru dikembangkan untuk melihat secara positif akan diri sendiri, pengalaman, dan lingkungan sekitar. Terkadang tugas-tugas diberikan untuk membantu orang yang depresi untuk melihat kembali dan memahami dampak dan pikiran kelirunya terhadap kesejahteraan perilaku dan emosi. Pendekatan kognitif terhadap depresi. Para ahli behavioris mengemukakan bahwa depresi merupakan hasil dari persepsi psikologis yang keliru dan irasional, mengakibatkan distorsi dalam belajar dan menalar pikiran depresif. Ini dapat menjadi sebuah hasil dari pengalaman traumatis atau ketidakmampuan menghasilkan coping yang adaptif. Orang-orang depresif memiliki persepsi atau keyakinan negatif akan diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Beck mengatakan 3 disfungsi tema keyakinan atau skema utama dialami orang depresi. Yang pertama, orang yang depresif melihat diri mereka sebagai orang yang tidak mampu mencapai keberhasilan dan selalu menjadi korban situasi. Yang kedua, orang yang depresif melihat semua pengalaman masa lalu dan masa kini melalui cara pandang negatif. Secara terus-menerus, menekankan pada kekalahan, kegagalan, dan seorang bermental korban. Yang ketiga, individu yang depresif melihat masa depan penuh dengan keputusasaan dan tidak ada harapan. Gambaran bentuk konseling. Salah satu bentuk konseling yang dapat diterapkan dalam menangani depresi adalah dengan pendekatan CBT. Proses CBT diawali dengan pengenalan konsep atau pemahaman tentang keyakinan dan pola perilaku individu yang cemas, kemudian melakukan restrukturisasi konsep yang mengarah pada perubahan keyakinan, emosi, dan perilaku menjadi lebih baik. Proses restrukturisasi
Restrukturisasi kognitif mengarah pada modifikasi fungsi berpikir, menganalisis, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sehingga perubahan pikiran, perasaan, dan tindakan yang semula negatif berubah menjadi positif. Implementasi teknik. Salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam CBT yaitu self-control. Self-control atau kontrol diri merupakan sebuah strategi yang dapat meningkatkan regulasi diri dalam melakukan tindakan spontan. Implementasi dari teknik self-control ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, memberikan reward pada diri sendiri. Yang ketiga, memberikan tujuan yang konkret mengenai arah tujuan. Yang keempat, mengajarkan cara mengatasi frustasi dan ledakan emosi. Yang kelima, memberikan stimulus pengubahan pola perilaku. Yang keenam, memberikan stimulus pengubahan pola berpikir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.